teman-teman, selamat datang di videonya Kita Lulus bersama aku, Vina Olidoha. Nah, kali ini aku bakal sharing tentang penerimaan P3K, bagaimana proses seleksinya, materinya apa aja, siapa aja yang boleh mendaftar P3K. Silahkan simak video berikut ini ya. Siapa aja sih yang bisa untuk mendaftar P3K? Nah, di sini sudah ada, teman-teman juga bisa baca bahwa yang bisa mendaftar itu minimal usianya 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Misalnya maksimal pensiunnya 60 tahun, berarti paling tidak teman-teman yang usianya 59 tahun itu masih bisa, 59 kurang sedikit gitu. Kemudian tidak pernah dipidana dan tidak pernah diberhentikan. Insya Allah untung enggak ya. Jadi siapapun bisa untuk mendaftar P3K. Nah, tapi yang gimana nih? Orang-orang yang terpilih yang gimana nih? Nah, ini sudah ada syaratnya bahwa ada 2 jalur, ada 2 pintu ketika teman-teman sebagai guru pengen daftar P3K. Yang pertama adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta. Wah, jadi teman-teman dari sekolah swasta pun bisa untuk mengikuti seleksi P3K, namun yang pasti teman-teman harus masuk Dapodik dulu atau data pokok pendidikan ya. Jadi silahkan teman-teman cek, aku udah masuk Dapodik belum nih gitu. Kalau teman-teman udah masuk Dapodik berarti teman-teman bisa untuk mendaftar P3K. Yang kedua itu boleh mendaftar bagi teman-teman yang lulusan PPG atau pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Jadi misalnya aku tahun kemarin itu ikut PPG tapi aku belum ngajar. Asalkan aku punya sertifikat itu atau serdik, berarti aku bisa mendaftar P3K. Gitu teman-teman. Yuk, siapa yang punya? Kemudian pelaksanaan pengumuman seleksi kapan ya? Nah, berdasarkan peraturan yang sudah ada itu paling lambat 7 hari dari sebelum pelaksanaan gitu. Misalnya tanggal 7 pelaksanaan gitu ya, paling nggak tanggal 31 atau 30 itu udah ada pengumuman seleksi gitu, tanggal-tanggalnya, timeline-nya gitu. Tapi menurut aku nggak akan semepet ini sih, paling nggak itu 1 bulan atau setengah bulan sebelum itu insya Allah itu udah ada ya, karena ini kan agenda besar gitu. Dan masa sih semepet itu gitu kan waktunya, tapi sih kita nggak tahu sih, terserah pemerintah. Yang pasti teman-teman itu harus mempersiapkan diri secara persyaratan, misalnya kayak ijazah, akte kakak gitu, bagi yang namanya beda, bagian tempat lahirnya beda itu silahkan dibenerin dulu, kemudian dicek di Dapodik ada enggak gitu dulu. Jadi silahkan untuk belajar materi gitu sebelum adanya timeline atau tanggal-tanggal penting pada saat pengumuman seleksi P3K. Nah, ini format pengumuman seleksi menurut peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 pasal 20 ayat 5B disebutkan bahwa kelulusan peserta kompetensi yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan adanya sertifikat profesi, kalau di guru dalam hal ini itu serdik, ditetapkan berdasarkan pada peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap instansi pemerintah. Jadi nanti nilainya berapa, nanti tinggal di ranking. Jadi dia itu nggak peduli sama passing grade, dia lolos passing grade apa nggak lolos passing grade gitu. Jadi tinggal di ranking aja. Nanti kalau formasinya 2 berarti ya peringkat 1-2 nanti masuk gitu. Nah, ini kelulusan bagi peserta yang melamar pada jabatan yang tidak mensyaratkan adanya sertifikat profesi. Jadi penetapan kelulusan didasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas. Jadi passing grade dulu baru di ranking. Beda sama yang kalau ada sertifikat profesinya, dia tinggal nilai berapapun tinggal di ranking gitu. Tapi kalau yang nggak ada sertifikat profesinya harus lolos passing grade dulu baru di ranking gitu teman-teman. Nah, hasil pengumuman akan diumumkan melalui laman surat kabar deh. Kalau sekarang online ya, online gitu. Jadi nanti akan dikasih pengumuman. Nah, pelaksanaan dan sistem seleksi kalau secara rangkumannya ini ya teman-teman, pasti nanti akan ada
perencanaan dari pemerintah kabupaten atau dari kementerian gitu. Kemudian nanti direncanakan butuh berapa tenaga gitu, melihat dari data kepegawaian yang ada, baru diusulkan, baru di ACC, baru nanti akan ada seleksinya. Seperti itu sih urusan mereka ya, urusan orang atas gitu kan. Kita mah cuma tinggal belajar gitu. Nah, ini pelaksanaan sistem dan seleksinya untuk guru sendiri, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa alurnya itu adalah guru honorer. Ini boleh di sekolah negeri ataupun swasta, yang penting dia nyangkut sama dapodik. Kemudian individu baru, anak baru gitu kan, yang penting punya serdik sama guru honorer K2, di mana dia tuh syaratnya udah ada di database-nya BKN ya. Kemudian melakukan pendaftaran, jangan lupa NIK-nya harus sinkron sama Dukcapil. Jadi silahkan teman-teman untuk mengecek secara online, itu silahkan teman-teman tinggal cari di Google, cek NIK gitu. Nanti teman-teman bakal tahu NIK-nya itu sinkron nggak gitu sama yang ada di Dukcapil sama tempat tanggal lahir. Kemudian setelah itu ketika teman-teman database-nya udah ada di Kemdikbud, nah NIK itu nanti akan digunakan untuk NUPTK, tempat yang lain dan sebagainya. Nah, ini itu yang penting teman-teman, itu NIK-nya itu harus sinkron dulu, harus diakui dulu sama negara, sama Dukcapil gitu. Baru setelahnya teman-teman bisa mengikuti seleksi P3K. Seperti itu. Dengan berbagai proses seleksinya. Nah, ini perhatikan ya, ini untuk kualifikasi S1 atau D4, jenis sertifikasinya dan formasi mata pelajaran. Kalau teman-teman itu guru kelas, ya guru kelas, guru SD seperti itu. Kita next. Kemudian pelaksanaan dan sistem seleksi ini adalah kompetensi ya. Seleksi kompetensi itu adalah kompetensi teknis, tes bakat skolastik, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Nah, untuk jumlah soalnya itu sudah tertera di sini, kemudian waktunya sudah tertera di sini, dan bobotnya juga sudah tertera bahwa untuk kompetensi teknis dan skolastik itu 60% dan yang lainnya itu 40%. Jadi ibaratnya ini SKB, ini SKD gitu. Bobotnya gitu. Jadi kalau dari pemerintah sudah kayak ngasih ancer-ancer tau nggak sih teman-teman, kayak pandangan dulu bahwa di Desember itu akan ada database kualifikasi info GTK dan pendataan kebutuhan per daerah itu berapa. Kemudian di Januari akan ada kualifikasi pendidikan seperti itu. Kemudian di Februari akan ada share materi pembelajaran atau materi yang akan diujikan, termasuk materi-materi ini. Seperti itu. Baru ada nanti mungkin Februari akhir atau Maret itu ya akan ada pengumuman seleksi dan ujian seleksi. Jadi teman-teman harus pantau website BKN dan info-info tentang P3K. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi untuk pelaksanaan dan seleksi P3K. Nah, gimana sih kalau misal sekolah itu hanya memiliki kuota 1, ya tentu orang dengan ranking tertinggi akan menempati sekolah itu. Kalau kuotanya 2, ya berarti 2 orang peringkat tertinggi yang akan menempati sekolah tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih informasi tentang penempatannya, Kak? Jadi peserta-peserta yang lulus passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya gitu. Jadi kalau udah peringkat 1 itu udah wah surga dunia ya. Kemudian bagi peserta yang lulus passing grade tapi tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya atau tidak lulus passing grade di ujian pertama dan kedua, dipersilakan mendaftar ulang dan memilih lagi untuk ujian berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang nggak lulus passing grade atau lulus passing grade tapi kalah sama orang, misalnya formasinya 1, dia peringkat 2, berarti dia gagal gitu. Dia harus daftar lagi di ujian berikutnya. Kemudian setelah ujian seleksi ketiga nih kan ada 3 kesempatan ya. Kalau gagal di kesempatan 1 bisa ke kesempatan 2, kesempatan 2 gagal nanti bisa ke kesempatan yang ketiga, ke yang terakhir gitu. Nah, setelah ujian di seleksi ketiga, peserta yang lulus passing grade dan ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Ini sama ya kayak ini kasusnya. Nah, bagi peserta yang lulus passing grade dan tidak mendapatkan
sekolah atau tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya setelah ujian ketiga akan di ranking kembali. Jadi misal ada orang dia itu ranking 2 gitu kan satu formasi, tapi di ranking 2 maka dia akan ditempatkan di daerah-daerah prioritas. Di sini disebutkan di poin yang ini, ketika misalnya di SD ini dia nggak keterima nih, ada ranking 1, tapi dia lulus passing grade nih, nah dia bakal ditempatkan di SD yang lain yang sekiranya masih ada formasi seperti itu. Peserta bisa menolak, aku nggak mau nih di sekolah itu soalnya jalannya jelek, soalnya medanya aku nanti jauh dari anak, jadi orang tua aku nggak bisa di sekolah itu, nggak apa-apa, bisa ditolak. Dan peserta yang tidak lulus passing grade tidak dapat ditempatkan sebagai ASN. Jadi yang udah nggak memenuhi kualifikasi berarti dia nggak akan diterima di tahun ini. Mungkin di tahun-tahun berikutnya ketika ada seleksi P3K bisa mencoba lagi. Karena P3K ini lumayan keren ya, soalnya ada tahap 1, ujian 1 nggak keterima bisa di ujian kedua nggak bisa nanti di ujian ketiga. Nah ini teman-teman tahapan pengangkatan P3K menurut peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2020 pasal 2 dan pasal 3 ayat 2, kriteria jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dapat diisi meliputi jabatan fungsional dan pimpinan tinggi. Misalnya ini bisa guru atau bisa di mungkin kementerian ya, atau di dinas tertentu dengan jabatan-jabatan tertentu. Nah di sini masa hubungan perjanjian kerja itu paling singkat 1 tahun teman-teman. Jadi 1 tahun itu paling sedikit teman-teman. Kalau kerjanya bagus nanti bisa diperpanjang, kalau mungkin kinerjanya kurang baik nanti diberhentikan 1 tahun udah gitu. Kemudian pengangkatan menjadi P3K dilaksanakan dalam waktu paling lama ya, 30 hari setelah menerima penetapan nomor induk. Next, nah di sini tunjangan ya. PNS mendapat tunjangan sesuai PNS terdiri atas tunjangan bla bla bla. Jadi kalau tunjangan itu dapat semua kecuali tunjangan pensiun atau tunjangan hari tua, itu teman-teman tidak dapat kalau yang mendaftar sebagai P3K ya. Kemudian P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Ini udah aku terangin di video sebelumnya bahwa tunjangan-tunjangan itu dapat sama kayak PNS kecuali tunjangan hari tua atau pensiun. Tapi kan nggak apa-apa teman-teman, lumayan. Ini dia tunjangan ketika teman-teman nanti itu diterima menjadi tenaga kontrak atau P3K. Ada semua kecuali tunjangan pensiun. Jadi lumayan banget teman-teman daripada nggak kerja kan. Tapi alhamdulillah dapat gaji pokok, tunjangan ini itu dan sebagainya. Administrasi ini aku berharap teman-teman itu jangan sampai